PT Vale Indonesia Tbk mencatatkan kinerja bervariasi pada kuartal pertama tahun 2025. Laba bersih mencapai 22 juta dolar Amerika Serikat. Informasi tersebut menjadi salah satu fokus pemberitaan portal kabarbursa.com. Lantas seperti apa pembahasan selengkapnya? Langsung saja kita bergabung bersama redaktur Syahriyanto. Halo, selamat sore Ari. Halo Maria, selamat sore. Ya, Ari, seperti apa ulasan kabar bursa terkait laba bersih PT Vale Indonesia Tbk? Baik Maria. Oke, kalau kita ngomongin soal laba bersih PT Vale Indonesia Tbk atau Inco, ada kabar cukup positif dari laporan keuangan kuartal 1 2025. Laba bersih Inco di kuartal 1 2025 sebesar USD 22 juta atau 22 juta US dollar. Angka ini terbilang melonjak cukup tinggi, naik 228% dibanding kuartal sebelumnya, dan 252% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi secara bersih Indonesia ini sebenarnya cukup on track dan memenuhi ekspektasi pasar. Bahkan kalau dibandingin sama target tahunan dari analis Stockbit dan konsensus pasar, capaian ini sudah sekitar 25 sampai 26%, yang artinya udah seperempat jalan di kuartal pertama. Tapi jangan buru-buru terlalu senang karena kenaikan laba bersih ini bukan karena bisnis intinya yang naik, tetapi lebih banyak disumbang dari pendapatan lain-lain alias komponen non-operasional. Jadi ceritanya Inco dapat untung sekitar 20 juta US dollar dari keuntungan nilai wajar derivatif di proyek semester high pressure acid leaching yang tahun lalu malah bikin rugi. Jadi tahun ini balik arah. Sementara dari sisi laba usahanya alias dari core bisnisnya mereka justru enggak terlalu mengembirakan. Cuma naik tipis 2% dibanding kuartal sebelumnya. Bahkan turun 16% dibanding tahun lalu. Ini karena pendapatan mereka turun 15%. Penyebabnya ada dua hal. Yang pertama, harga jual nikel turun 5% dan produksi turun sampai 11% karena ada masalah teknis di salah satu tanurnya. Jadi intinya meski laba bersih Info ini naik tajam, itu bukan karena operasional mereka yang kinclong, tapi karena mereka ada tambahan dari proyek investasi. Ini bagus karena menunjukkan mereka punya diversifikasi, tapi tetap saja ini jadi catatan buat investor kalau kinerja inti masih jelas masih agak goyah. Nah, ini pandangan dari redaksi kabarbursa.com. Untuk ulasan lebih lengkapnya bisa dibaca di kabarbursa.com. Kupas tuntas kenapa laba Info bisa melonjak, tapi investor juga masih harus tetap waspada, itu bakal diulas dan ada dalam tulisan di kabarbursa.com. Jadi jangan sampai ketinggalan insight-nya sebelum kamu ambil keputusan investasi. Mari ya. Ya, baik, terima kasih Ari. Selamat beraktivitas kembali dan selamat berlibur.